Wih, apa tuh? Oh iya, gue lupa. Kan gue pengen ngerjain tugas manajemen pemasaran. Kapan ya? Oh iya, buat sekarang aja kali ya. Yuk, 3, 2, 1. Oke, perkenalin, nama gue Muhammad Rifki Septiawan dari kelas KR Pagi. Oke, oh iya, sebelumnya thanks ya yang tadi udah nonton sedikit cuplikan dari kedai kopi gue. Oke, jadi di sini gue ingin membuat tugas dari matkul manajemen pemasaran. Jadi tugasnya itu kayak memperkenalkan produk dari punya kita sendiri ya, gitu. Oke, jadi di sini gue sudah merintis, masih kecil sih sebenarnya, di perkopian. Jadi gue punya sebuah kedai kopi. Ya jatuhnya kedai kopi kecil lah, UMKM lah, masih kecil banget. Jadi di sini gue akan menjelaskan gimana sih cara perkembangan kedai kopi gue dari awal perancangan, dari awal isu-isunya pengen buka kedai kopi gini-gini sampai sekarang gue bisa buka dan dapat penghasilan, alhamdulillahnya, dan sekarang gue bisa balik modal, alhamdulillahnya juga. Oke, yang pertama, kenapa gue bisa buat kedai kopi? Awal mula gue bisa buat kedai kopi, oh iya sebelumnya gue, mohon maaf, kedai kopi gue namanya ini nih, Gar Latte. Dan ini minuman dari kedai kopi gue, salah satu dari menu kedai kopi gue. Ini adalah banana, Havana banana kalau di tempat kopi gue. Kenapa gue bisa ngasih nama kedai kopi gue namanya Gar Latte? Soalnya gue buat kedai kopi ini di sebuah garasi. Jadi gue memiliki konsep garasi, dan garasinya itu bukan bisa dibilang juga outdoor juga bisa dibilang outdoor, tapi lebih ke garasi. Makanya gue pakai garasi itu di nama kopi gue, jadi Gar Latte. Jadi Gar Latte itu adalah singkatan dari garasi latte, dan lattenya ini gue ngambil dari untuk perkopiannya. Jadi gue ngambil basicnya dari latte. Jadi kedai Gar Latte itu ada di Perum Medang Lestari, perumahan Medang Lestari, di depan Masjid Darut Taibin, patokan Masjid Darut Taibin, Kecamatan Pagedangan, Kelurahan Medang. Sebenarnya patokannya lebih benar-benar terkenal tuh ini, Stadion Persita yang baru. Wah, dari situ udah lumayan dekat, sekitar nggak nyampe 10 menit lah. Oh ya, atau enggak bisa langsung ini aja, cari di Maps Gar Latte Kopi. Nah, di situ nanti juga bakal muncul tuh mapsnya tuh, yang akan mengarahkan kalian untuk ke kedai kopi gua. Atau juga bisa ke oh ya, ke Instagram, ke sosmed kami. Ada nama sosmed kedai kopi kami adalah @gar_latte. Dan pokoknya nanti bakal gua taruh di deskripsi ini ya, Instagram kedai kopi gua. Oke, lanjut. Jadi awal mula gue buat kedai kopi Gar Latte itu dari sekedar berbincang-bincang setelah bakar-bakar tadi. Jadi kan sebelumnya gue bakar-bakar itu kan, terus bincang-bincang gini-gini, ada yang nyeletus, teman gue ini ngajakin buat kedai kopi. Oke, langsung gue dan teman-teman gue tanya, oke, ya deal.
berbincang dikit-dikit, langsung deal benar-benar, dan terjadilah kedai kopi Garate. Jadi kedai kopi Garate itu berdiri dari 5 owner, dan ownernya itu ya masih kawan-kawan gue juga. Dan di situ kami mendirikan kedai kopi Garate itu dengan budget low, ya maklum mahasiswa. Oke, jadi terus setelah kita deal, kita berujang terus selama sekitar 2 bulan. Iya, sekitar 2 bulan setelah dari bakar-bakar itu berdirilah kedai kopi Garate. Yang mana kedai kopi Garate itu berada di garasi rumah kawan gue yang awal dia nyeletus untuk ngajak buat kedai kopi. Jadi awalnya tuh sebelumnya gue pengen bukanya coffee street karena budget low kan. Tiba-tiba pas keliling nyari tempat di daerah gue harganya menggila, emang daerah Summarecon dan sekitar tuh. Ya udah, pilihan terakhirnya adalah menetap di garasi rumah kawan gue yang tadi yang nyeletus ngajakin gue dan yang lain untuk membuat kedai kopi. Oke. Tadinya itu garasi benar-benar kayak kebun banget kan. Ada garasinya, cuma ada kebunnya juga. Jadi dirapihin semuanya dari nol banget. Sampai akhirnya jadi bagus, dan kita langsung mempersiapkan semuanya secara matang. Oh ya, dan kita tidak memakai pegawai, jadi kita langsung turun tangan sendiri karena kondisi dari perekonomian yang kurang bagus. Jadi kita langsung turun tangan sendiri. Dan di situ dari 5-5-nya itu nggak ada yang paham kopi sama sekali kecuali satu. Ada kawan gue yang punya garasinya itu dia doang. Soalnya dia setiap part time kuliahnya dia jadi barista. Jadi patokannya, makanya gue berani mengiyain itu gara-gara ada dia paham sama kopi. Jadi patokannya dari dia dulu, sembari kita jalan, kita juga sambil belajar dari si orang ini. Ya alhamdulillah nyampe sekarang gue bisa buat yang kayak gini, non coffee atau signature yang lain, atau sampai gue yang basic kayak manual brew. Alhamdulillah gue sekarang bisa dan agak sedikit paham kopi-kopi ya, walaupun masih minim sekali ya untuk di daerah perkopian. Oke, lanjut. Setelah itu udah matang, kita tentuin tanggal openingnya. Itu terjadilah kita opening di tanggal 5 September, gue masih ingat banget. Dan ketika opening itu, sumpah itu gue nggak nyangka banget kan, yang datang coba berapa? Dengan keadaan tempat yang sangat minim sekali yang datang. Gue pertama kali nerima konsumen tuh sekitar 70 orang, 70 cup. Lu bayangin, gue nggak punya basic apapun menjadi waiters atau jadi barista kayak gini. Gue nggak bisa sama sekali, yang bisa cuma satu orang ini dong. Ya disitulah kita kelabakan ini. Selama kita opening sekitar seminggu. Kita ngadain opening sekitar seminggu kalau salah ya 1-2, pokoknya selama opening itu kacau, udah amburadul, full banget order, banyak banget. Nah di situ masih belepetan gini, kayak yang penting alhamdulillahnya semua bisa terselesaikan, terhandle semuanya. Seiring berjalan waktu terus kami buka terus sampai kita yang tadinya punya menu hanya sedikit, sampai sekarang gue punya menu sekitar cukup banyak, hampir sekitar 20. Ya tuh, ini menu gue, bisa dilihat ya, ini menu gue. Oke, di sini terdapat signature. Jadi signature itu adalah ciri khas dari kopi kedai Garate. Ada coffee dan matcha-fi. Dan lanjut di sini gue ada kopinya ada basic latte, coffee palm, nutty ice, dan di sini ada manual brewnya seperti V60, Japanese, Vietnam drip,
terus americano, dan satu lagi ada French press. Oke, dan di sini non coffee-nya terdapat ada matcha o'clock, red velvet riding hood, Havana banana nih, Havana banana ya, black call, ciki coklat, dan untuk tehnya, gue juga nyiapin untuk tehnya. Di sini ada tea the royal purple, ini di sini ya. Terus sama t-shirt purple, t-shirt purple. Dan kopi Garlatte juga menyediakan makanan untuk menemani minuman Anda. Di sini kami cuma baru ada 3. Untuk makanannya ada tahu basah, cireng becek, dan French press. Oke. Untuk masalah marketing dan keuangan kami dan segala jenis yang lainnya, kami benar-benar kami jalan dulu. Sembaring jalan, kita sembaring belajar juga bagaimana cara mengubah yang tadinya jadi yang kurang enak untuk dikontrollingnya, terus untuk cara marketingnya, untuk cara keuangannya yang tadinya kurang bagus. Sekarang kami kedai kopi Garlatte sudah mulai memahami dari sistem marketing untuk pelayanan dan sampai sistem keuangannya. Terus dulu minum dulu ya. Oke, dan selanjutnya adalah kendala kami, yaitu adalah warga. Karena kami itu kedai kopi Garlatte itu berdiri di suatu komplek perumahan. Jadi kendala kami memang adalah cuma warga dan sama tempat yang kurang strategis. Jadi cara perkenalan kedai kopi kami itu adalah dari mulut ke mulut. Jadi teman-teman dari salah satu teman dari kedai kopi Garlatte pada datang, terus mereka bakalan cerita ke teman-teman yang lain, terus pokoknya mulut ke mulut. Oke, yang selanjutnya adalah perkembangan kami, yaitu kedai kopi Garlatte. Bisa dibilang perkembangan kedai kopi Garlatte itu cepat enggak, lambat juga enggak, ya standar pokoknya. Kedai kopi Garlatte itu pelan namun pasti. Emang kadang sih ada beberapa hari yang kadang kami tuh amat sekali tidak mendapatkan sebuah orderan baik dari via food yang kami sediakan ada di GrabFood atau di GrabFood atau di GoFood, dan juga di secara offline store-nya yang langsung datang ke kedai kopi Garlatte. Itu pasti kedai kopi Garlatte pasti ngerasain hari itu. Tapi kami tetap bersabar walaupun kami tak mendapatkan sepeser pun dari orderan. Karena rezeki sudah diatur oleh yang di atas. Benar tidak? Benar. Dan solusi kami ketika kedai kopi kami sepi, solusi kami adalah membuat event-event. Yang lebih sering kita buat event itu yaitu diskon. Ya, seperti diskon kayak ini pas di pertengahan bulan apa tuh, gue lupa. Gue buat event beli 2 dapat potongan 30%. Kalau beli 1 dengan harga normal. Dan yang kemarin baru gue buat diskon itu sekalian diskon untuk launching signature baru yang tadi gue bilang tuh namanya Coffee. Jadi gue launching menu baru dari signature namanya Coffee. Dan itu gua membuat diskon beli Coffee gratis espresso, namun harganya sekitar 35.000. Ya, walaupun harga tiba-tiba ada yang melonjak tinggi, tetap aja ada yang beli karena ini adalah launching signature baru, yang mana ini jarang di tempat coffee shop yang lain atau kedai kopi
kedai kopi yang lain. Ini keren nih signaturnya udah. Pokoknya ente-ente semua nih harus merasakan Coded Coffee signature dari Garlatte. Dan yang selanjutnya adalah cara kinerja kerja kami. Oke, kami buka sekitar jam 4:30 sampai close order jam 10, dan kami masih menunggu jika ada yang ingin menongkrong di sana sekitar jam 11. Yang benar-benar pure tutup itu jam 11. Kami udah close toko. Oke. Dan untuk pemesanan kayak gitu, untuk order itu bisa langsung ke kasir, dan untuk pembayaran bisa langsung di awal kalau untuk di kedai kopi Garlatte. Dan untuk para konsumen juga bisa melihat langsung atau menyaksikan langsung cara pembuatan pesanan orderan Anda. Ya, bisa langsung dilihat walaupun tidak di dalam bar ya, di luar bar, namun tetap kelihatan cara pembuatan proses pesanan konsumen. Dan yang terakhir mungkin yang terakhir gue akan ngasih tahu kepada ente-ente semua nih cara penyeduhan kopi V60. Jadi mungkin untuk orang-orang yang awam di perkopian atau yang orang yang nggak terlalu paham tentang kopi, pasti pada nanya dong V60 itu apa. Oke, jadi V60 itu adalah sebuah minuman kopi yang benar-benar pure kopi, yang mana isinya itu cuma kopi dan air, dan diseduh dengan cara penyeduhan V60. Oke, biar lebih jelasnya mungkin ente-ente sekalian nih mending langsung searching aja, googling apa itu V60 gini-gini. Oke, daripada banyak bincang dan Anda sangat penasaran dengan V60 dan cara penyeduhannya, oke, kita lanjut langsung ke cara penyeduhannya. Check me out. Oke, jadi di sini untuk kali ini gue akan ngasih tahu pada lo cara penyeduhan kopi V60. Oke, yang pertama yang harus disiapkan itu ada ini, dripper. Gue kasih unjuk ya, ini namanya dripper. Terserah mau merek apa aja dan mau bentuk apa aja, yang penting intinya kayak gini. Terus yang kedua pastinya beans, biji kopinya yang paling penting. Ingat, dan biji kopinya ini sendiri untuk penyeduhan V60 gue biasanya pakai green size, penggilingan kopinya ukuran medium, sekitar 4,5 ya, sekitar 4,5 green size nya. Jadi tekstur dari hasil gilingannya seperti ini ya, nggak terlalu halus dan nggak terlalu kasar, jadi medium lah. Oke, yang selanjutnya ada server. Dan untuk server ini bisa merek apa aja, bisa pakai apa aja, yang penting tempatnya bisa ditaruh di atasnya sebuah dripper kayak gini. Oke, dan yang selanjutnya ada timbangan. Ini yang paling penting juga, timbangan. Jadi V60 itu harus sangat amat pas, kalau tidak akan menghasilkan sesuatu yang tidak diinginkan, seperti kayak watering dan yang lain sebagainya. Yang ke selanjutnya ada untuk kertas paper filternya. Terserah mau pakai merek apa aja, dan gunanya ini paper filter itu untuk
menyaring si kopinya ini. Jadi kopinya ini nggak bisa langsung gitu. Jadi memisahkan ampasnya ini. Dan ini cara penggunaannya nanti kita akan gue kasih tahu nanti ya cara penggunaannya. Dan selanjutnya kettle. Ini kettle namanya. Tuh. Dan gue saranin kalau membuat V60 harus banget menggunakan kettle yang ujungnya kayak angsa kayak gini nih. Dan harus kecil dia tuh. Ya, harus kayak gini. Soalnya kenapa? Soalnya jadi temperatur penurunan si airnya itu rata terus, sinkron, jadi konsisten terus airnya. Jadi tuh airnya itu nggak boleh terlalu deras dan nggak boleh terlalu kecil. Jadi harus standar, harus pas dan harus konsisten dan nggak boleh putus-putus. Dan yang satu lagi yang paling penting adalah air. Untuk air diusahakan untuk mendapatkan hasil yang sangat nikmat. Sebuah V60 itu adalah menggunakan air yang kadar pH-nya tidak terlalu tinggi. Ya, kurang lebih sekitar 90 sampai 130 derajatnya ini ya. Dan untuk kehangatan airnya juga sekitar 90 sampai 120 ya. Tidak boleh lebih dari segitu dan kurang dari situ. Harus di antara segitu. Soalnya kenapa? Kalau misalnya lebih nanti bakal jadi tekstur yang tidak diinginkan, sangat tidak diinginkan. Oke, langsung saja ya. Mending kita buat lanjut. Oke. Kita mulai ya untuk penyeduhan kopi V60-nya. Dan durasi penyeduhan kopi V60 ini kurang lebih sekitar 2,5 menit sampai 3 menit. Nggak begitu lama kan? Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama adalah menyusun itu semua tuh antara dripper, server, dan timbangan secara benar. Dan yang selanjutnya adalah melipat paper filter ini seperti ini. Dan yang pastinya langsung saja ditaruh di sebuah drippernya itu. Oke, sebelum kita memasukkan beansnya ini, diharapkan dan diharuskan untuk membasahi si paper filternya ini, dripper dan ini. Pokoknya paper filter ini harus basah secara merata. Oke, langsung saja kita mulai. Sudah ya. Oke, dan langsung kita buang air yang tadi dari pembasahan dari paper filternya itu. Segera, tidak boleh dipakai lagi air itu. Oke, kita buang dulu ya. Langkah selanjutnya adalah memasukkan beans kopi yang tadi. Oke, gue tadi belum ngasih tahu ya. Gue ini pakai beans Gaiwan itu dengan grain size 4,5 setengah ya. Masukkan. Oh, lupa. Kita masukkan semua dan ukurannya ini gue pakai 15 gram. Jadi cara gue menyeduhnya ini di sini 1:15. Oke.
Dan jangan lupa diratain ya. Oke, sudah. Kita nyalakan timbangan. Oke, langkah yang pertama adalah blooming. Oke, blooming di sini gua make 1:3. Jadi sekitar tadi kopi gue 15 gram, berarti sekitar 45. Enggak, gue di sini kayaknya nggak make 1:3. Oke, gue make 1:4. Jadi kurang lebih sekitar 60 mililiter air. Oke, langsung saja ya. Dan ini step pertama ini apa? Kegunaannya untuk apa? Untuk blooming. Jadi blooming itu adalah untuk mengeluarkan karbon karbon dari si kopinya ini. Jadi kita harus mengeluarkan karbonnya tersebut dulu dari si beansnya itu. Oke, sebenarnya kalau blooming sih bisa terserah lu sih. Bisa 1:3 atau 1:4. 1:2 bisa sih. Oke, tapi di sini gua make 1:4 ya. Jadi sekitar 60 mili. Oke, langsung saja kita mulai. Dan di sini harus merata ya. Ingat. Dan ditunggu sekitar 30 detik. Oke, lanjut. Step kedua adalah untuk mendapatkan keasaman. Kita buat sampai 100. Apa-apa sih kalau lewat dikit. Yang penting kita bisa mengolahnya. Kalau misalnya yang udah bisa ya. Oke, kita lanjut lagi ke step yang ketiga untuk mendapatkan body dari si kopinya itu. Kita gunakan sekitar sampai 160. Oke, yang terakhir adalah finishing, yaitu gua 225. Jadi kan gue soalnya 1:15 ya. Tadi 15 kali 15 yaitu 225. Oke. Dan angkat si ampasnya ini sebelum kering, sebelum tidak ada air. Karena apa? Karena saya tidak tahu, karena ilmu saya belum terlalu jauh sampai ke sana. Hehe. Intinya harus kayak gitu, harus langsung dibuang. Oke. Oke, ini dia kopi kita yang akan kita santap. Oke, jadi inilah kopi yang akan kita santap. Mantep tuh. Jangan lupa diaduk dulu ya. Ini dia V60. Nyami banget ini. Aromanya sangat menggoda, menampakkan bau-bau seperti nangka. Langsung saja kita coba ya. Nih, gue menggunakan Sloki. Paham lah Sloki. Lanjut. Kita tuangkan V60-nya.
Dan langsung kita nikmati. Mau nggak minum? Sangat amat maknyos. Jadi yang ini nih yang gue buat V60 ini, after taste yang berasa langsung di mulut itu adalah keasaman. Dan di akhirnya itu terdapat bodinya baru nongol dan sedikit ada sweetnya. Gila, nyami banget. Kalau kalian semua ingin merasakan kenikmatan kopi yang sangat amat jenius dan wenae, langsung saja datang ke Kopi Gar Latte. Oke. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, karena saya hanya sebatas manusia biasa dan saya banyak melakukan kesalahan dan mungkin hanya ini saja. Sekian dari saya. Assalamualaikum.